Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Setiawan dengan NPM 21510202225 dari Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan mereview tugas Qiraatul Quran yang berjudul Tahsin Al-Quran untuk orang dewasa dalam perspektif Islam. Anil Mujahidin, Ahmad Daudin, Imam Ihsan Nurkhalis, dan Wahyudin Ismail. Abstrak, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril dan merupakan sebuah pahala dengan membacanya, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dalam proses pembacaan Al-Quran terdapat beberapa metode yang bisa diterapkan, diantaranya metode tilawati, metode tahsin, metode iqra, metode qiraati, metode baghdadiyah, dan metode ummi. Yang selanjutnya, yang pertama, pendahuluan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya telah ada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, metode penelitian. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian yang berupa studi pustaka atau library research. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber baik dari buku-buku, majalah, leaflet yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra, dan bahasa. Daniel DKK 2009. Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selain itu, studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah. Sugiono, 2012. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Metode-metode dalam pembelajaran Al-Quran. Secara bahasa, tahsin memiliki arti yang sama dengan tajwid, yaitu membaguskan. Sedangkan secara istilah, tahsin adalah mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran dari tempat keluar yang semestinya, yaitu dengan memperhatikan hak-hak dari setiap huruf. Suwarno, 2016. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa definisi tahsin tidak bisa lepas dari Al-Quran yang merupakan objek dari tahsin itu sendiri. Yang selanjutnya, yang B, pembelajaran untuk dewasa dalam perspektif Islam. Dalam Islam tidak ada larangan untuk belajar di usia dewasa. Hal ini dapat dilihat pada dakwah Nabi Muhammad SAW yang tidak mengenal usia, di mana beliau mendakwakan Islam kepada orang-orang yang berusia muda maupun tua. Selain itu, terdapat suatu kalimat hikmah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Zulhaini, 2019. Sehingga dapat dipahami bahwa pembelajaran tetap harus dilakukan kepada orang-orang yang telah berusia dewasa. Yang keempat itu, kesimpulan. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran, diantaranya metode tilawati, metode tahsin tilawah, metode iqra, metode qiraati, metode baghdadiyah, dan metode ummi. Tidak ada larangan bagi orang yang sudah dewasa untuk mulai mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran sendiri diturunkan untuk semua orang, baik dewasa maupun anak-anak. Namun pembelajaran Al-Quran untuk dewasa harus dibedakan dengan pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak. Hal ini karena orang dewasa memiliki hak untuk dihormati yang lebih dari anak-anak. Yang terakhir itu daftar pustaka.